Rasulullah pernah meminjam jirah besi dan peralatan perang kepada Safwan bin Umayyah, kemudian Rasulullah menggantinya dengan harta rampasan perang yang begitu banyak kepadanya. Lalu siapakah sosok Safwan bin Umayyah yang memberikan pinjaman jirah besi dan peralatan perang kepada Rasulullah? Safwan bin Umayyah adalah putra dari Umayyah bin Khalaf, yang merupakan tuan dari Bilal bin Rabah. Ayah Safwan bin Umayyah juga merupakan salah satu pembesar kaum kafir Quraisy dari klan Jumah yang tewas dalam Perang Badar pada tahun 624 Masehi. Awalnya Safwan bin Umayyah tidak memiliki masalah terhadap ajaran agama baru yang dibawa oleh Nabi Muhammad di kota Mekah. Bahkan ia pun tidak ikut serta dalam Perang Badar yang diperakasai oleh Abu Jahal dan ayahnya itu. Akan tetapi, setelah kaum Quraisy kalah dalam Perang Badar yang kemudian menewaskan ayahnya, sikap Safwan berubah 180 derajat. Terlebih lagi ketika ia menggantikan posisi ayahnya sebagai pemimpin klan Bani Jumah. Sejak saat itulah, timbul rasa permusuhan dan dendam yang membara dari diri Safwan terhadap umat muslim, bahkan ia pun sampai bersumpah tidak akan pernah menjadi pengikut Rasulullah. Sepeninggalan ayahnya, Safwan begitu giat dalam merencanakan pembunuhan terhadap Rasulullah. Safwan bin Umayyah bahkan sempat berkonspirasi dengan sepupunya Umair bin Wahab untuk membunuh Rasulullah. Bahkan Safwan bersepakat dengan Umair bahwa ia akan melunasi hutang-hutang Umair serta mengurus keluarganya, jika Umair mau pergi ke Madinah untuk membunuh Rasulullah. Namun, rencana itu gagal, karena setibanya di Madinah dan bertemu Rasulullah, Umair justru memeluk Islam dan kembali ke Mekah dengan niat berdakwah. Setelah konspirasi itu gagal, Safwan kembali menyusun rencana balas dendamnya. Ia kemudian berunding dengan Abdullah bin Rabi'ah dan Ikrimah bin Jahl. Mereka bertiga mengumpulkan sanak keluarga dari orang-orang yang telah terbunuh di Perang Badar waktu itu. Kemudian mereka bertiga memimpin mereka semua untuk pergi menemui Abu Sufyan guna meminta bantuan untuk jadi panatua dalam menyusun strategi balas dendam akan kekalahan di Perang Badar tempo dulu. Setelah menemui Abu Sufyan, mereka semua mendatangi kafilah-kafilah dagang dari suku Quraisy dan meminta kepada mereka untuk memberikan sejumlah dana guna membiayai peperangan yang akan dilakukan untuk membalaskan dendam kaum Quraisy terhadap kekalahan Perang Badar dulu. Di samping itu pula Safwan membayar penyair Abu Azza untuk memanas-manasi klan Kinana agar mau bergabung untuk melawan umat muslim. Pada akhirnya, usaha Safwan dalam menggalang dana dan kekuatan militer itu pun tidak sia-sia, hingga tepat pada tanggal 23 Maret tahun 625 Masehi, atau bertepatan pada tanggal 7 Syawal tahun 3 Hijriah. Kaum Quraisy berhasil membangun kekuatan militer dengan jumlah 3.000 orang pasukan yang telah siap untuk melawan kaum muslimin yang ketika itu berjumlah 700 orang pasukan. Hingga pada akhirnya, terjadilah perang di wilayah Bukit Uhud. Dalam perang ini, Safwan membawa dua istrinya, yakni Barza binti Mas'ud dan Al-Baghum binti Al-Muadil. Di perang ini juga, Safwan berhasil menumbangkan beberapa tokoh muslim, seperti Awais ibnu Arkam dan Ibnu Kaukal, serta termasuk sosok yang mengalahkan ayahnya dalam Perang Badar dulu, yakni Harijah bin Zaid yang merupakan ayah mertua Abu Bakar Siddiq. Dengan sadis dan bengisnya, Safwan memutilasi tubuh Harijah bin Zaid menjadi beberapa bagian. Singkat cerita Perang Uhud pun berakhir, di mana kaum musyrikin keluar sebagai pemenang perang. Setelah memenangkan Perang Uhud, Safwan kembali ke Mekah bersama kaumnya. Walaupun telah menang dalam Perang Uhud, namun Safwan masih belum puas karena belum bisa membunuh Muhammad, hingga pada bulan Agustus tahun 625 Masehi, ia melihat orang-orang Adal dan Al-Karah membawa tahanan muslim ke Mekah untuk dijual. Safwan pun membeli salah satu tahanan muslim tersebut. Tahanan itu bernama Zaid bin Al-Dathina. Safwan pun melampiaskan dendam kesumatnya itu kepada Zaid bin Al-Dathina. Kemudian, Zaid bin Al-Dathina dibawa ke daerah Tanim untuk dieksekusi. Sesampainya di tempat eksekusi, Abu Sufyan berkata kepada Zaid, "Jika kamu tidak ingin dibunuh maka kamu harus membunuh Muhammad, dan kamu akan bebas serta bisa kembali kepada keluargamu." Namun, Zaid pun menjawab dengan tegas, "Aku tidak ingin sedikit pun menusukkan duri pada diri Muhammad, bahkan jika itu yang akan membuatku kembali kepada keluargaku." Abu Sufyan pun berlalu dari hadapan Zaid, sambil berkata dalam hatinya, "Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang begitu dicintai seperti Muhammad." Kemudian Safwan menyuruh pembantunya untuk segera mengeksekusi Zaid. Dan Zaid pun mati syahid di tangan pembantunya Safwan bin Umayyah.
Dalam riwayat lain diceritakan alasan Syafwan membeli Zaid dikarenakan Zaid juga merupakan salah satu orang yang ikut serta dalam membunuh ayahnya di Perang Badari dulu. Dendam kesumat Syafwan bin Umayyah kepada kaum muslimin khususnya kepada Nabi Muhammad tidak hanya berhenti di situ saja, bahkan Syafwan pernah menjadi salah satu donatur dalam Perang Khandaq yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah atau pada tahun 627 Masehi. Perang yang dilatar belakangi oleh golongan Yahudi dari klan Bani Nadir yang terusir dari Madinah dikarenakan mereka telah melanggar kesepakatan yang ada dalam Piagam Madinah, serta jalur-jalur perekonomian yang masih didominasi oleh kaum muslimin membuat Syafwan pun memiliki kesempatan kembali dalam melancarkan dendam kesumat di hatinya. Klan Bani Nadir yang terusir ini kemudian pergi ke kota Mekah untuk bersekutu dengan kaum Quraisy baik dari klan Quraidzah maupun klan Ghatafan yang bertujuan untuk membuat pasukan sekutu guna menghancurkan umat muslim. Hingga terbentuklah pasukan sekutu yang berjumlah 10.000 pasukan yang kemudian berangkat ke Madinah guna menyerang kaum muslimin. Tentara kafir Quraisy dari Makkah sebanyak 4.000 orang pasukan di bawah komando Abu Sufyan yang dibiayai oleh Syafwan bin Umayyah pun ikut serta melakukan penyerangan, di mana di pertengahan jalan mereka bergabung dengan pasukan klan Bani Fazarah, Bani Asya, Bani Murad dan klan Ghatafan, yang kemudian bersama-sama berangkat menuju kota Madinah. Di sisi lain Rasulullah yang mengetahui pasukan sekutu yang akan menyerang umat muslim di Madinah, Rasulullah segera mengumpulkan para tokoh untuk membahas strategi apa yang harus dilakukannya dalam menghadapi pasukan sekutu tersebut, hingga pada akhirnya Salman Al-Farisi memberikan saran agar umat muslim membuat parit yang lebar dan dalam yang mengelilingi wilayah pasukan muslimin agar pasukan sekutu tidak bisa menerobos masuk ke dalamnya. Dan saran ini pun disetujui oleh Rasulullah serta terbukti dapat menyelamatkan 3.000 pasukan umat muslim dari serangan tersebut. Walaupun pasukan musuh tidak dapat menyeberang ke wilayah pasukan kaum muslimin, namun mereka berinisiatif untuk mendirikan tenda-tenda di sekeliling parit yang dibuat oleh pasukan kaum muslimin, yang pada akhirnya membuat pasukan kaum muslimin terkepung dan terdesak sehingga mengakibatkan kurangnya pasokan makanan yang dialami pasukan kaum muslimin bahkan sampai-sampai mereka mengikatkan batu di perutnya guna menahan rasa lapar. Pengepungan pasukan sekutu terhadap kaum muslimin yang terjadi hampir 1 bulan itu pun terhenti ketika terjadi badai gurun yang menerpa tenda-tenda pasukan kaum musyrikin bahkan sampai menewaskan 700 pasukannya, hingga membuat pasukan sekutu pun segera mengakhiri pengepungan tersebut dan kembali ke wilayahnya masing-masing. Singkat cerita pada tahun 6 Hijriah, Rasulullah memimpin 1.000 umat muslim ke Mekah, namun bukan untuk berperang melainkan untuk menjalankan ibadah haji. Sebelum mereka sampai di kota Mekah Rasulullah dan umat muslim mendirikan tenda-tenda di wilayah Hudaybiyah yang berjarak beberapa kilometer dari kota Mekah. Di sisi lain penduduk Mekah yang mengetahui kedatangan Rasulullah dan umat muslim untuk menjalankan ibadah haji, mengutus Suhail bin Amr untuk pergi menemui Rasulullah agar supaya Rasulullah dan umat muslim menunda ibadah hajinya sampai tahun depan. Rasulullah pun menerima permintaan itu. Namun, di samping itu pula Suhail mengajukan beberapa kesepakatan lainnya yang telah ia bawa dari kaumnya, hingga pada akhirnya terbentuklah sebuah kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Perjanjian Hudaybiyah yang mana isinya adalah: pertama, kedua belah pihak bersedia melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Kedua, setiap orang diberi kebebasan untuk memilih menjadi pengikut Nabi Muhammad atau tetap menjadi bagian kaum Quraisy. Ketiga, kaum muslimin wajib mengembalikan orang Mekah yang menjadi pengikut Nabi Muhammad di Madinah tanpa sepengetahuan walinya. Keempat, kunjungan rombongan umat muslim untuk ibadah haji ditangguhkan hingga tahun depan dengan ketentuan tambahan lama kunjungan 3 hari dan tidak diperbolehkan membawa senjata. Setahun kemudian ibadah haji pun ditunaikan sesuai dengan perjanjian. Banyak orang-orang kafir Quraisy yang memeluk Islam setelah melihat kemajuan yang ditunjukkan oleh umat Islam di Madinah. Di antaranya Khalid bin Walid dan Amr bin Ash. Pada masa gencatan senjata ini memberikan banyak kesempatan kepada Rasulullah dan umat muslim guna menyebarkan agama Islam ke berbagai wilayah. Rasulullah pun tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan segera membuat surat dakwah serta mengutus beberapa orang sahabat untuk menyampaikan surat dakwah tersebut kepada raja-raja yang ada di berbagai belahan dunia. Raja-raja yang dikirimi surat oleh Rasulullah pun ada yang rela masuk Islam dan ada yang tidak mau masuk Islam bahkan ada yang menolak secara kasar seperti yang dilakukan Raja Ghassan, hingga membuat Rasulullah mengirimkan pasukan perang sebanyak 3.000 orang pasukan guna membalas perlakuan yang ditunjukkan Raja Ghassan kepada utusannya. Sampai akhirnya terjadi peperangan yang dikenal sebagai Perang Mu'tah.
Singkat cerita, perjanjian Hudaybiyah yang telah berjalan selama 2 tahun pun dilanggar oleh kaum musyrikin yang ketika itu membantu klan Bani Bakar yang tengah berkonflik dengan Bani Huza'ah yang merupakan sekutu umat muslim. Dalam masa ketegangan ini, Safwan bin Umayyah diajak oleh para ketua suku Quraisy untuk membantu klan Bani Bakar. Namun, Safwan tidak mau melakukan hal itu karena akan melanggar kesepakatan yang telah dibuat dengan kaum muslimin. Di sisi lain, Rasulullah yang mengetahui pelanggaran yang dibuat kaum Quraisy segera menegur Abu Sufyan, sang tokoh Quraisy yang sangat disegani itu. Namun, Abu Sufyan mengatakan bahwa perjanjian Hudaybiyah itu telah berakhir. Mendengar perjanjian Hudaybiyah yang dibatalkan sepihak, Rasulullah dan 10.000 pasukan segera bertolak menuju Mekah untuk melawan mereka, yang kemudian peristiwa ini dikenal dengan Fathul Makkah. Fathu Makkah sendiri terjadi pada bulan Januari tahun 630 Masehi. Sebagian dari kaum musyrikin lari meninggalkan Mekah, termasuk Safwan bin Umayyah. Tapi istrinya, Najiyah binti Walid bin Mughirah, memilih tinggal di Mekah dan masuk Islam. Umair bin Wahab, yang merupakan sepupu Safwan sekaligus sahabat lamanya, datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Wahai Rasulullah, Safwan bin Umayyah, yang merupakan pemimpin klan Bani Jumah yakni klanku, ia pergi karena takut kepadamu, ia akan meninggalkan Mekah dan berlayar menuju Yaman. Apakah engkau akan menjamin keselamatannya jika iya? Aku bawa kembali ke Mekah?" tanya Umair kepada Rasulullah. "Iya," jawab Rasulullah. "Wahai Rasulullah, jika demikian, berilah aku tanda agar Safwan tahu bahwa engkau menjamin keselamatannya jika dia mau kembali ke sini," pinta Umair bin Wahab. Maka Rasulullah pun memberikan sorbannya kepada Umair, agar diberikan kepada Safwan bin Umayyah sebagai tanda jaminan atas keamanannya. Kemudian Umair pun segera bertolak menuju Jeddah, menyusul Safwan yang sedang menunggu kapal yang akan membawanya ke Yaman. Sesampainya di Jeddah, Umair mendapati Safwan hendak menaiki kapal, maka Umair pun memanggilnya. "Wahai Safwan, aku akan jadikan ayah dan ibuku sebagai tebusan. Demi Allah, kembalilah dan jangan hancurkan kehidupanmu. Ini adalah sorban Rasulullah sebagai tanda jaminan keamanan untukmu, dengannya kau akan aman bila mau kembali ke Mekah. Menjauhlah dan jangan lagi bicara kepadaku," sanggah Safwan. "Wahai Safwan, sebaik-baik manusia, selembut-lembut manusia, sekasih-kasih manusia, adalah anak pamanmu, kekuatannya adalah kekuatanmu, kehormatannya adalah kehormatanmu, kekuasaannya adalah kekuasaanmu," desak Umair. "Biarkan aku menempuh jalanku." "Aku tidak akan kembali selamanya," jawab Safwan. "Kembalilah bersamaku ke Mekah, negerimu dan negeri nenek moyangmu. Engkau adalah putra terbaik Mekah, orang terhormat dalam keluargamu, pemimpin kaummu," bujuk Umair lagi. Safwan pun berkata lirih, "Aku takut kepada Muhammad. Rasulullah merupakan seutama-utama manusia, dan orang yang sangat menyayangi sesamanya," sahut Umair berusaha meyakinkan. Hingga akhirnya Safwan turun dari kapal dan kembali ke Mekah. Ketika telah sampai di hadapan Rasulullah, Safwan berkata dari atas tunggangannya, "Wahai Muhammad, Umair datang kepadaku membawa sorbanmu. Ia mengatakan bahwa engkau menjamin keamananku, hingga ia berani mengajakku untuk datang kepadamu. Jika engkau rela, maka aku akan tinggal. Jika tidak, maka berilah aku waktu berpikir selama 2 bulan untuk masuk Islam atau aku akan pergi dari sini." Rasulullah menjawab, "Umair benar. Turunlah wahai Abu Umayyah." "Tidak, aku tidak akan turun sebelum engkau menentukan tenggat waktu untukku," jawab Safwan. "Baiklah, aku beri waktu 4 bulan untuk berpikir," jawab Rasulullah. Dalam keadaan masih belum memeluk Islam, Rasulullah mengajak Safwan dalam beberapa ekspedisi perluasan wilayah kekuasaan Islam, di antaranya ikut serta dalam perang Hawazin dan Hunain, serta pengepungan Taif. Untuk keperluan peperangan tersebut, Rasulullah bahkan meminjam 100 jirah besi dan perlengkapan perang kepada Safwan. Selesai peperangan tersebut, yang mana semua peperangan itu dimenangkan oleh kaum muslimin, kemudian Rasulullah mengajak Safwan ke sebuah perbukitan yang penuh dengan unta dan barang rampasan lainnya yang merupakan hasil dari rampasan perang atau ghanimah. Hingga Safwan sampai keheranan melihat pemandangan yang ada di hadapannya itu. "Kau heran?" tanya Rasulullah. "Ya," jawab Safwan. "Semua itu adalah milikmu," sahut Rasulullah, yakni sebagai ganti kerusakan atas pinjaman jirah besi dan perlengkapan perang yang sudah dipakai kaum muslimin. Ketika itu berkatalah Safwan, "Tidak ada seseorang yang memiliki kepribadian sebaik ini, kecuali dia adalah seorang nabi." Safwan bin Umayyah pun masuk Islam.
Dan ia tetap tinggal di Mekah hingga akhir hidupnya. Ia wafat pada tahun 661 Masehi.